Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan jamaah Majelis Ta'lim Musalla As-Samadul Islam. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Khususnya pada malam ini kita diberikan Allah Ta'ala kekuatan untuk hadir di majelis Rasul yang disebut oleh Rasulullah SAW. Majelis itu atau halaqah zikir, majelis itu adalah surga daripada surga-surga Allah Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang beliau ini adalah kekasih Allah, manusia yang paling disayangi Allah, dan satu-satunya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung diberikan segalanya kepada Nabi kita. Nabi kita juga di antara kesayangan Allah. Nabi kita diciptakan Allah Ta'ala tanpa cacat, sedikit pun tidak ada kekurangan-kekurangan yang pada diri Nabi. Kenapa? Allah Ta'ala memang menghendaki kayak itu, dan sudah diangkat oleh Allah Ta'ala derajat Nabi kita. Marilah kita membaca selawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan juga kita sudah membaca selawat juga tadi, selawat kamilah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat orang-orang yang menyusunkan selawat dengan berdasarkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, berdasarkan itu lalu ulama menyusun salawat sehingga timbullah salawat naria, salawat fatih, ya macam-macam salawat. Maka alhamdulillah, bukan kebetulan ditunjuk lagi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengan sifat qadimnya, Allah Ta'ala yang tidak berpermulaan, adanya sedia, tidak didahului oleh sesuatu, maka kemudian Allah Ta'ala menciptakan kita, menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tuh badahulu yang ada, lalu yang kemudian muhaddas kita dijadikan pulang umat Nabi Muhammad. Itu sudah syukur benar. Coba akan kita dijadikan Allah Ta'ala jadi orang kafir kayak apa ya. Jadi kita alhamdulillah dijadikan Allah Ta'ala orang beriman, dan kita memelihara akan keimanan itu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Berkata muallif pengarang kitab, al-khusyu'u fis sholati, khusyuk di dalam sembahyang. Qala Ali karamallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kunu biqabulil amali ahamma minkum bil amal, fa innahu la yaqillun amalun maqbulun. Ujar Sayyidina Ali, jadilah kamu orang yang diterima amalnya diterima. Jadilah kamu orang yang amalnya diterima, sembahyang, puasa, haji, zakat diterima oleh Allah Ta'ala. Ahamma minkum bil amal. Ahamma minkum bil amal itu lebih penting daripada kamu dengan beramal. Jadi beramal juga penting, beramal itu, tapi yang lebih penting adalah nang kayak apa amal kita diterima. Berarti khusyuk, ya kita hanya khusyuk. Fa innahu la yaqillun amalun maqbulun, maka sesungguhnya tidak bakalan kurang amal yang diterima. Kada berkurang, bertambah lagi.
Qalal arifun, berkata para wali, tahsinul amali ahabbu ilallah ta'ala min taksiril a'mal. Memperbaiki amal itu lebih dicintai oleh Allah daripada berbanyak-banyak amal. Tapi ini bukan alasan supaya kita mengurangi amal kita yang banyak. Artinya banyak amal itu penting, tapi lebih penting lagi memperbaiki amal. Nah, amal yang baik di sisi Allah Ta'ala itu lebih dicintai Allah daripada banyak amal. Jadi amal baik tadi itu napa? Ya tadi khusyuk di dalamnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala berfirman, Allah yang menjadikan langit, Allah yang menjadikan kematian dan menjadikan kehidupan itu. Liyabluwakum, mati dan hidup tadi supaya Allah Ta'ala mauji ikam, beratakan ayyukum ahsanu amala, siapa di antara ikam yang paling baik amalnya. Walam yakul, Allah Ta'ala kada berfirman ayyukum aksaru amala, siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya. Lain itu, yaitu orang ayyukum ahsanu amala, siapa di antara ikam yang paling baik amalnya. Li'annahu la ibrata bil kasrati ma'al qubhi, maka kada dianggap banyak tapi jelek amalannya, sedikit tapi bagus. Tapi ini bukan disuruh sedikit, ya biar aja aku beramal sedikit asal bagus, lain kayak itu memahaminya. Artinya amal ikam yang banyak tuh dibaiki ya, tuh. Yang sudah ikhlas, yang sudah napa tadi baguru bujur pulang amalannya, tapi kada khusyuk, ada hawa, karena kada ada ikhlas di dalamnya. Jadi kada dihitung amal banyak tapi beserta kada baik. Kada baik itu diantaranya kada khusyuk. Fil hadisi, di dalam hadis ini di kitab Ad-Da'watut Tammah, Ad-Da'watut Tammah, kitabnya itu harus saja kayak ini, nah, Ad-Da'watut Tammah. Di dalam Ad-Da'watut Tammah fil hadis, di dalam hadis innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan, mencatat akan kebaikan itu atas tiap-tiap sesuatu. Ya, yang baik itu dicatat Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu. Asal baik aja gawiannya, asal khusyuk aja Allah Ta'ala catat tuh apa aja yang kita amalkan. Fa iza amilta ta'atan fata'anna fiha wa tathabbat wa ahsin, maka apabila ikam ba'amal, ujar sidin ba'amal amalan taat, maka ikam tenang-tenang di amalan tadi, jangan gelisah gerasak gerusuk. Wa tasabbat wa ahsin, tetap dan perbaiki, baikakan. Wa a'ti kulla juz'in minha, dan berikanlah pada setiap bagian daripada amal tadi ma yakmulu bihi, sesuatu yang sempurna dengan amal tadi. Wa yatimmu minal khusyu'i, dan menyempurnakan dengan khusyuk, wal hudur, dan hadir hati, ma'allahi fihi, ma'al hadir hati, khusyuk hati beserta Allah di dalam amal itu. Takum minal muhsinin, jadilah kalian daripada orang yang baik. Wa qala Sayyidul Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, berkata Sayyidul Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, al-amalul qalilu
amal yang sedikit ma'al ihsani beserta baik, ya, bujur, khairum minal katsiri bila ihsan, lebih baik daripada amal banyak tapi kadadak baik di dalamnya, kada khusyuk ya di dalamnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Dan katakan ya Muhammad, beramallah kalian, maka Allah Ta'ala akan melihat, memperhatikan amal kalian dan Rasulnya, yaitu halal amali, ketika kita beramal, fayanzuru, maka pikirakan, kaifa amalukum, maka ikam melihat, memikirkan, memperhatikan nang kayak apa amal ikam itu, lahu bagi Allah, lil mutalabati bil ihsan, untuk bagaimana engkau amal ikam itu ikam perhatikan, bagaimana amal itu bermanfaat bagi kamu untuk mendapatkan, mencari bil ihsan dengan baik. Artinya kita perhatikan amal kita itu nang kayak apa supaya ada ihsannya. Ihsan, jadi kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Amun kita kada melihat Allah, maka fa innallaha yarak, yakin Allah Ta'ala melihat kita. Jadi waktu kita beribadah itu, kalau ada hati hendak ke lain, kita lawani. Tapi itu kebiasaan, kebiasaan di luar. Amun kita kebiasaan di luar, banyak pikiran, kadang membiasakan itu banyak dunia, ngalih khusyuk. Wasaturadduna lil mujazati bima wa'adakum bihi in ahsamtum fihi. Jadi Allah Ta'ala akan melihatnya. Manhajus sawi mislu fi ghayatil qasdil wal murad, qasdi wal murad. Kemudian al-qalilu ma'al ihsan, apa garang ihsan tu? Seakan-akan kita melihat Allah Ta'ala. Amun kita kada melihat, Allah Ta'ala melihat kita. Nyata benar, artinya kita beribadah tuh nyata benar diperhatikan Allah. Nah, khusyuk sembahyang jua kada khusyuk, sembahyang jua lebih baik khusyuk, ya kalau tak. Nah, ihsan tadi, jadi nilai sembahyang kita hilang amun kada ada ihsan di dalamnya. Jadi Allahu Akbar, lalu hati kita hendak kesana kemari, kita lawan, hendak mengingat warung, hanya nupasi, hitungnya nukar paku, nukar apa, di anunya cuman nih aku sembahyang sedang menghadap Allah Ta'ala. Kayak itu dilawannya benar, itu berusaha benar tuh supaya bahwa aku ini sedang sembahyang. Al-qalilu ma'al ihsan khairum minal katsiri bila ihsan. Sedikit beserta ihsan, berserta khusyuk, lebih baik daripada banyak kada khusyuk. Fadurratun wahidatun, mutiara sebiji, khairum min ishrina himlan minal wada', lebih baik daripada 20 pikulan, ya, 20 daripada wada'. Apa itu wada'? Yadribu bil mathal likulli ma la qimatala, daripada batu seterak. Mutiara sebiji harganya 10 juta, batu seterak berapa? Kayak mutiara ulun ini, nah sebiji ini aja berapa ini? 500 juta ditawar orang nih sudah kadulun jual. Kalau ini asli, tapi ini 300.000 gini amun jual. Ini amun asli 500 juta nih, siapa tahu batu asli ini. Nah, amun batu asli nih ulun bagi itu 10 juta seorang, mahayal. Simpan ya yang baru supan. Batu palsu terpakai-pakai. Tapi bagus juga kada boleh, ini orang bari ya, kalau di bari orang alhamdulillah. Batu bagus nih, bagus. Nah, bagus. Nah, bagus. Batu lain asli nih lah. Siapa tahu asli lah. Siapa tahu asli. Nengka ini kesa batu di warung. Inya nukar kaduana, nukar batu itu di nukar di pasarinya, nukar bahan aja.
dijualnya 300 lawan kawal. Batu tadi karena batu modalnya berapa? 15.000 ke 20.000. Jualnya 300. Berapa aja mulai 300 sekalinya ada tentara menukari pulang 3 juta kah? Imbah tuh tentara tadi menjual pulang berapa juta? Selawi juta kah? Imbah tuh yang ke Cina sudah. Cina tuh menjual sekalinya sampai diulahkan sertifikat sekali batu asli. Musia ini batu asli mahayal. Orang susah mahayal. Batu lah. Nah, kita mahayal batu. Tapi kalau kita husuk kada mahayal lah. Kita tuh husuk bahimat kada mahayal. Ada alahan daripada batu harganya ini tadi mutiara sebiji lebih baik batu seterak. Artinya dipadahkan mutiara tuh omong kita baamal kita tapi husuk benar. Nah husuk ini kan latihannya hari-hari ya kalau latihannya nih, makanya perlu benar fikih tadi bersanding dengan tasawuf tadi, akhlak. Sembahyang bujur sudah, rukun marukunnya bujur, bacaan bujur semuaan, tapi kada husuk. Kenapa kada husuk? Nah, kenapa gara-gara orang kada husuk? Kalau nya baik di dalam kehidupan sehari-hari mau baik. Kenapa tasawufnya, akhlaknya kada belajar ilmu tasawuf tadi, ilmu akhlak. Nang kayak apa membuangi sifat yang kada baik dan bersifat dengan sifat yang baik. Nang kayak apa kada husuk? Otaknya dunia terus. Kada ada akhirat. Kawalah husuk orang itu. Penyarikan, penyinggungan, sedikit-sedikit tersinggung, kada mau kalah, hendak menang terus, ya, kada baik hati, ya, kada rid pembagian Allah Taala. Coba ikhlas, hidup ini sudah ya Allah, ulun dan ulun kayak lagi hus. Ya Allah kada ini persembahan artinya miskin apa tapi nya merasa sugih dengan ibadah tadi. Inya begawi juga bukan miskin karena kada begawi. Sini begawi juga memang kayak ini catatan ulun memang harus nangka ini sudah diterima bukan kada mau sugih tapi sidin ikhlas bima kasama Allah. Itu lalu sifat-sifat kada baik tadi kada ada penyarikan, penyinggungan, ya mau kurang lebih dengan orang sidin kada penyarikan, kada penyinggungan, mau kurang lebih dengan orang pemurah kurang sidin. Ya kalau tuh orang mau ngomeli kada apa-apa biar aja, kada hilang juga telingaku biar aja, amunnya aku bujur aku kawa membaiki, aku minta ampun lawan Allah Taala. Amun inya memandir itu aku kada bujur berarti nya memfitnahku, mudahaninya diampuni Allah Taala, beres kan, kada usah digaduhi. Amun kita gaduhi ke kantor polisi, pulang kemana-mana pulangnya kalau tuh lapang dada kita di situ, nyaman hati kita di situ, lalu nyaman sembahyang. Orang tuh mungkin mau kurang lebihnya akun pangkeram putihnya nyaman sembahyang. Nah orangnya penyarikan, ada mau apa lain penyarikan karena anak kan mau ngaji kada ikam awas lamun kada ngaji kada aku bari duit ikam, itu lain. Atau menyariki orang yang salah-salah, itu lain. Ini penyarikan karena hawa nafsunya, ada kawan itu. Atau dunia aja terus dipikirakannya kada ada berpikir akhirat. Engke apa kawa husuk engke itu ada kawa kada kawa husuk biar behimat tuh, tapi untung-untungnya masih mau sembahyang, itu untungnya Pak. Abdullah Habib Muhammad bin Husain. Kemudian qala Habib Idrus bin Umar Al-Habasyi, ini wali besar nih di Hadramaut, radhiyallahu an fi qoulihi ta'ala, sidin mentafsirkan tentang firman Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah sembahyang tadi daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang sembahyang itu akan terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar.
Nah lalu ayat ini oleh Habib Idrus bin Umar Sidin tafsirkan, yaitu afhamu qauluhu ta'ala, aku memahami firman Allah Ta'ala itu as-shalah al-mu'arrafah bi alif lam. Inya as-shalah bukan sholatun. As-sholatu ada, kalau di dalam bahasa Arab itu ada alif lamnya, itu ngarannya alif lam ma'rifah, sudah dikenal sembahyang itu. Nah, bi anna sholata la takunu nahiyatan anil fahsya'i wal munkar illa idza ata bihal musalli alal wajhil hasan. Jadi sembahyang yang mana, banyak sembahyang itu, tapi ini pakai alif lam, artinya sembahyang yang dimaksud yang as-sholah tadi, yaitu sembahyang itu kada bakalan menjadi mencegah orang daripada perbuatan keji dan mungkar, kecuali kalau orang yang sembahyang tadi mendatangkan, ya yang sembahyang tadi mengupayakan inya menggawi ya dengan hasan tadi, jalan hasan, dengan jalan yang baik, yang baik-baik tadi. Wara'a ma yajibu fiha wa ma yundabu ma'al huduri wal khusyu', dan inya memelihara apa yang wajib di dalam sembahyang tadi dan yang mana yang sunnat, dengan disertai hatinya hadir, ingat kepada Allah dan khusyuk. Apa arti khusyuk tadi? Arti khusyuk awak kada guang-guil, nah awak kada bergoyang-goyang, terus hati menghadap Allah Ta'ala. Jadi lahir dan batin. Nah membantu khusyuk ini ujar Sidin memelihara yang wajib, yang rukun sembahyang yang mana, yang sunnah-sunnah yang mana. Namun orang pahamkan yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajibnya, maka otomatis itu membantu khusyuk. Inya mung kada, tapi khusyuk tuh orang Allahu Akbar, tangannya sembarangan, caranya sembahyang sudah kada memberi kepingin, terus kena waya-waya menggerepok tangan, no sambil sembahyang kerokok, maka kada sekali dua setiap kali sembahyang ini. Nah bayang sih kita dihiga, kita umpat juga pang mehiga dalam hati kita, termasuk ada khusyuk juga. Ulun kada menyambat ini panglah, ini kan kisah nih, gara-gara kada belajar apa rukun marukun, yang mana disunatkan, yang mana anunya, yang mana cara khusyuk tadi kan sudah dipadahi juga tadi tuh, cara mendapatkan khusyuk tadi, hati diperbaiki. Nah lalu kita dihiga ini manu akan pasti ini manu dalam hati, pasti ini menggerepok tangan, sekali dah menggerepok, nah jadi kita dasar kita umpat juga kada khusyuk. Kenapa ulun juga kada umpat khusyuk? Berarti ada penyakit juga tuh. Maka pian dia melajari rukun marukun sembahyang. Kenapa pian kada khusyuk? Kan berarti rukun pian cacat. Bukan masalah rukunnya, mungkin ada masih hati merasa takabur lawan orang, rasa hebat masih lawan orang, masih ada hiri lawan orang, masih dunia terpikirakan benar, masih penyarikan ada, masih ada sakit hati. Tuh, amu yang bujur-bujur ada Allah Ta'ala, Allahu Akbar, Allah Ta'ala aja sudah dihadap. Kalau wali-wali bahari Sidin assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada orang menganjurkan surban Sidin, apa ini nang, kalau bahasa Banjar, napa ini nang, ini apa nak ika memberi aku surban, ini surban pian jar-jar. Kenapa ika memberi pian tadi sembahyang, waktu pian sembahyang surban pian diambil orang, sampai kada tahu surban Sidin dijumput orang. Ayo, ada lagi orang bahari itu ditambil muktarin tuh, Allahu Akbar, saking husuknya, mungkin kita kada sampai situ pang. Runtuh bangunan di sebelah Sidin, ya Sidin kada tahu. Runtuh tuh kan kayak penyaringnya, nyaring daripada mercon kalau tuh, ya Sidin kada tahu. Kita kada sampai situ pang husuknya. Amun kita kan ada bunyi atau runtuh bangunan, atau ada orang mehimpat seng di sebelah situ, mendengar kita mercun, di hati kita kan langsung tuh menyebut mercun, kayak itu aja selesai. Jangan itu tuh kada, itu apakah itu kada husuk karena kita bisi telinga kita mendengar, cuma jangan dilanjutkan mercun di luar, mercun jar sudah selesai, tapi ditambahinya siapa anu mercun nih lah, kekanakan kau orang tua
awas kena namun kutuntung. Iya itu dipikir, nah itu mengurangi khusyuk tadi. Pasti itu ada penyakit kita yang perlu kita perbaiki. Kadang-kadang kita mahayal dunia ini, yaitu mahayal. Kalau mahayal Nabi, insya Allah pasti, bukan insya Allah pasti sembahyang kita khusyuk. Tapi amun menghayal dunia itu pasti sudah kada ingat, bisa kelebihan rakaat, atau bahkan kada ingat lagi lebihannya sampai 6 rakaat, 2 rakaat lebihnya. Kenapa? Bujur-bujur mengingat dunia tadi. Coba mengingat Nabi. Kenapa aja mengingat Nabi? Mengingat Nabi sama mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta takuna sholatuhu, sehingga sembahyangnya itu kamilatan, jadi sempurna, nahiyatan anil fahsya wal munkar, jadi mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Apa syaratnya? Yaitu beringat, memelihara yang wajibnya, yang sunnahnya, hati hadir dan khusyuk. Nah itu. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Tidaklah bagi seseorang, ujar Nabi, daripada sembahyangnya kecuali yang inya ingat aja, yang inya akalnya dalam keadaan ingat sembahyang tadi. Jadi kalau kita sembahyang 10 menit, ingatnya 3 menit, maka dihitung 3 menit, 7-nya kada dihitung. Jadi kalau orang memadahkan kalau sembahyang itu kada khusyuk, dilihat dulu. Sembahyang itu jar kada khusyuk, kalau sembahyang kada khusyuk batal. Dilihat dulu perkataan itu, batal menurut apa dulu? Batal kalau menurut ulama sufi, ulama tasawuf. Karena ulama tasawuf yang memang sudah rapi, sedetik pun inya kada lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inya batal sembahyangnya amunnya lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut konsep fikih, kayak apa? Konsep fikih yang awal, orang yang sembahyang kada khusyuk itu sembahyangnya tetap sah. Cuma khusyuk ini apa? Cuma kalau nya kada khusyuk nilainya berkurang. Sembahyangnya tetap sah, cuma nilainya berkurang, kurang sempurna sembahyangnya itu menurut fikih. Walaupun inya kada khusyuk, maka tetap sah, sembahyangnya sah. Kenapa? Kalau ada orang memadahkan sembahyang itu jamun kada khusyuk, kada sah, bujur. Kalau menurut orang tasawuf tadi itu satu. Sembahyang itu jar tetap khusyuk aja, tetap sah aja walaupun kada khusyuk, bujur ujar ulama fikih. Karena ujar ulama fikih, khusyuk itu bukan rukun, khusyuk itu sunnat. Sunnat khusyuk itu disunnahkan, tapi walaupun sunnat memegang peranan penting. Kalau orang kada khusyuk, maka kurang nilai sembahyangnya. Semakin khusyuknya kurang, maka semakin kurang juga nilai sembahyangnya. Nah, kayak apa cara mengatasinya ini? Ya tadi kita latih. Itu satu. Yang kedua, kayak apa cara mengatasi supaya sembahyang kita ini tetap nilainya banyak. Berjamaah kita kada peringatan, tapi kita turun terus ke masjid. Semasjid atau semusola ada 50 orang sembahyang, mustahil di antara 50 itu kada ada yang yang khusyuknya sampai 5 menit. Pian sembahyang 10 menit, 5 menit aja kita khusyuk, alhamdulillah benar tuh. Lalu kita ingatnya semenit aja, tapi kawalan kita yang sembahyang tuh ada yang 6 menit, maka diumpatkan kepada yang 6 menit itu yang paling tinggi. Itu gunanya berjamaah tadi. Untungnya kita berjamaah. Belum lagi yang dikaliakan 27 tadi. Laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada bagi seseorang daripada sembahyangnya kecuali apa yang inya memikirkan daripada sembahyangnya tadi.
Lalu kita ini kan sembahyang, banyak lupanya, tapi kan dulu. Kemudian ada lagi orang memadahkan sembahyang itu jar amun kada khusyuk, kada sah sembahyangnya. Bujur juga ujar orang yang mana berdasarkan hadis Nabi ini kada khusyuk. Kalau orang kada khusyuk, kada sah sembahyangnya, artinya kada sah pahalanya. 10 menit sembahyang, 7 menit kada ingat, maka kada sah yang 7 menit, yang 3 menit yang diterima. Kayak itu tuh artinya kada sah bagian yang inya kada ingat. Itu yang jalan tengah tadi. Nah, tapi secara fikih kembali lagi tetap sah sembahyangnya, cuma nilai sembahyang tadi berkurang sesuai dengan hadis Nabi kita tadi. Nah, terakhir, Kanal Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, lagi ini wali besar nih, radhiyallahu anhu yaqulu, sidin berkata, ala qaulihi ta'ala, ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sidin menjelaskan kepada kita berataan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholli salata muwaddi', sholli salata muwaddi'. Ujar Nabi kita, sembahyanglah ikam akan sembahyang perpisahan. Artinya nih, Nabi menyuruh ikam itu sembahyang, setiap ikam sembahyang itu seakan-akan ikam kada lagi sembahyang, mati imbah tuh. Berarti kalau kita sudah ini sembahyangku kesempatan sekali aja lagi ini aku menghadap Allah Ta'ala, berarti kan kita ada perhatian benar tuh, yang macam-macam kita simbah berataan yang mengganggu kita dalam sembahyang. Sebab waktu kita sembahyang, waktu itu sudah juga datangan macam-macam. Duit tuh kada ingat, duit 100.000 maandak, maka perlu banar nukar hendak nukar paku. Duit nitu aja lawangnya perlu sudah dipaku nih. Duit kada hilang, duit tuh kada ingat maandak. Pas waktu sama Allahu Akbar di dalam sembahyang dapatnya. Mencari paku tuh dapat dalam sembahyang. Orang mencari cangkulnya 2 bulannya mencari cangkul, kada ada cangkulnya pas sembahyang. Hanya ingatnya di atas pohon jambu, mandak kada ingat mandak di situ. Kan di sembahyang dapatnya. Maka Nabi suruh sholli sholata muwaddi'. Sembahyanglah ikam akan sembahyang perpisahan. Sembahyang selamat tinggal. Nah, amun kita sudah menganggap ini sembahyang terakhir, maka kita bujur-bujur memperhatikan sembahyang tadi. Nah, kada lagi mau urusi orang, nyaring di sebelah ini suara kan mengganggu tuh, haram. Kalau menyaring haram di sini, haram mengganggunya. Mun sembahyangnya sah aja. Sampai ini sembahyang di sini, di ujung sana mendengar orang sampai bahalat 5 mendengar saking nyaringnya. Kada perlu juga kalau cuma kebiasaan sidin bismillahirrahmanirrahim nyaring. Inya sembahyang itu sekadar telinga kita aja mendengar. Lalu ada yang nyaring. Kita kada mau urusi orang, kada mau urusi sembahyang orang. Kita sembahyang menghadap Allah Ta'ala. Aku anak sembahyang kada mau urusi sembahyang orang, aman tuh. Kita bisa kerekotan gigi menggaduhi orang aja. Di sini mana penyaring, di sini sembahyang batisnya tengkes beberangkang, di situ pulang. Ini kan kita belajar fikih. Di sini kenapa itu berbau orangnya, di muka di sini baju lagi baju batik diurusinya berataan. Itu orang belajar itu sekadar kita jangan menggawi, bukan mau urusi orang. Bujur topian kalau mau urusi orang, ibadah kita ini ngalih, banyak dosa kita, repot mau urusi orang. Guru tuh, nah itu ulun menghilangkan ini ulun bepandir umum lah. Guru ini kada menyinggung lah, kada menyinggung siapa-siapa. Mintu aja sudah ulun yang di ke orang guru. Ulun mau urusi guru-guru yang lain ya. Guru Zaini ulun urusi, Guru Udin, Habib Muhammad Muhdor ulun urusi itu jar. Kada tapi beres itu majelisnya itu
kenapa mengurusi orang? Dipandirakan lagi di tengah orang banyak. Kalau hendak datangi, kalau ada kekurangan, itu ngarannya mau urusi orang. Nama gibah ngarannya mau urusi orang. Mana kawa husuk sembahyang ada kawa salah orang, mesti pas terus lawan siden. Kita belajar itu, belajar ilmu pas itu bukan gasan orang, gasan kita. Uja sembahyang pakaian jangan yang belang-belang, itu makruh saja Pang. Ya kalau tuh. Nah, sembahyang kada boleh benyari, itu gasan kita. Bukan ilmu ini dipakai gasan mengurusi orang. Akhirnya ilmu justru maulah orang sakit. Bilang kada kau begarak amun ada sidin. Bujur Pang sidin tadi, cuma karas kajong caranya. Karas kajong, kadang mau kurang lebih. Banyak aja kalau yang lain pendapat yang lain. Bah ikam manajer mau urusi orang. Itu akhirnya banyak orang kada ketuju. Karena orang kebanyakan ketujuh, akhirnya orang jauh daripada agama. Nangka apa sayang kalau tuh, maka ilmu banyak tuh bujur tuh amun karas kajung Pang karangan sidin itu sas bah ngalihai. Nah jadi tutup Pang. Nah nangka ini kadzalika yuqalu 'inda kulli ibadatin, demikian juga dikatakan pada tiap-tiap ibadah, min saumin misalnya puasa, berzikrin berzikir, wa tilawatin membaca Quran, wa ghairiha dan lain sebagainya. Faf'alha bi ahsani mumkinin, gawilah dengan sebaik-baik mungkin. Ka'annaha akhiru sholatin, seakan-akan itu sembahyang terakhir atau puasa terakhir atau apa aja sesuatu ibadah yang adalah itu ibadah yang terakhir. Makanya ini aku sembahyang sunnah malam nih, sembahyang sunnahku yang terakhir nih. Walaupun kita menurut perhitungan isuk lawas lagi kita mati, tapi kita kada tahu seberapa banyak orang, banyak sudah orang ketawa-ketawa di pagi hari asik karena sehat aja, awak sehat, sore meninggal. Ada lagi kisah seberapa banyak orang yang garing lawas betahunan garing, ya. Ada yang sehat, keluarganya kasih apakah, yang sehat itu mati, yang garing itu bertahun-tahun hanya meninggal. Kada tahu kita. Makanya berarti bagus juga beribadah itu untuk meningkatkan kehusuan tadi. Beingat mati mintu aja. Dia mau ingat mati selamat kita. Ingat mati, tapi amun orang ingat mati kada beilmu, nang kayak apa hendak mengenang-ngenangkan. Ternyata harus banyak ilmu, kita menuntut ilmu banyak-banyak, hadir di manakah ada yang kira-kira menurut kita. Aku amun datang ke sidin itu berapa kali sudah aku datang, nyaman aja sini kada pernah nyambati orang, kada pernah nyinggung-nyinggung orang langsung. Amunnya ceramah banu ini kada batuju orangnya tuh, kada batuju. Penyari kan ada aja rasa kita, rasanya aku bertambah, aku berparak dengan Allah Ta'ala selama belajar sini. Nah teruskan, rasanya aku bertambah aku dunia bertambah, kepingin benar dengan dunia, dengan bini bertambah penyarikan lawan bini gara-gara lawan sini belajar. Amun dasar pian penyarikan tuh lain kisah. Dengan anak bertambah lemah limambut aku dengan anak, dengan bini merasa aku banyak dosa daripada bini. Nah itu bagus tuh. Sebab ulama-ulama bahari tadi mengajarkan minta tuh jangan merasa tinggi daripada orang lain. Terus kita ingat itu yang belajaran itu ya, kalau ujar abah guru dan di mana-mana Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini cirinya kan mazhab yang 4 di fikihnya, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ya kalau tuh anunya tauhidnya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dan ribuan ulama di bawahnya. Tasawufnya
Junaidi al-Baghdadi, Al-Imam Ghazali, dan ulama banyak. Kada melenceng daripada empatnya ini. Kalau Wahabi, nah biar aja kada menyambati, kalau Wahabi hanyar datangnya itu didukung, disokong oleh Inggris dengan orang Bahari itu ya, kalau tuh Wahabi, dan banyak culasnya, dan banyak orang dibunuhi waktu itu, dan banyak bulikan waktu itu ulama kita, termasuk waktu itu Kiai Abdullah Marisi itu hendak menyambung bab muamalah, ya, bab muamalah. Ini dari Guru Hamdan, ulun tahu kisahnya tuh, mungkin ada salah kayak itu. Sabilal Muhtadin itu kan bab ibadah, sih nak menambahkan bab muamalah. Waktu itu memang sudah Wahabi berkuasa, bahaya benar Wahabi berkuasa, bulik sidin Kiai Abdullah Marisi Wahabi itu. Dan lihat aja Wahabi ciri khasnya haur menyalahkan orang terus. Itu ciri khasnya, dikafirkannya, padahal ulama kita itu badalil tuh beribadah. Itu ciri khas Wahabi, ciri khas. Memang mulai Bahari rupanya timbul di tahun 1700. Dulu waktu Nabi berbagi harta ghanimah, Nabi membagi harta ghanimah 1/5. Kalau ada harta rampasan, itu kan harta ghanimah itu harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu harta yang paling halal di antara seluruh harta. Harta rampasan perang tuh, harta rampasan, ada harta rampasan perang yang lebih halal lagi kalau nya bertanding dengan musuh, ya. Dulu kan pedang itulah bertanding, mati musuh kita itu, yang di awaknya itu semua harta di awaknya kita mau ambil tuh. Ini lain merampok, ini perang, inilah perang, itu yang lebih halal lagi itu. Nah, dari harta yang paling halal itu, itulah yang diberikan kepada Nabi dan keluarga yang terbaik. Nah, berapa dibari? Nabi mengambil 1/5. Nabi ibarat dapat 100 juta, Nabi dan keluarga sidin 20 juta dapat, yang 80 juta dibagi di lain. Banyak kalau Nabi dapat tuh. Nabi lah bakal hendak itu. Kada Nabi wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi bepandir kecuali wahyu. Dan Nabi membagi 1/5 itu karena disuruh Allah Ta'ala, bukan kehendak Nabi. Ada yang merasa nangka ini, kira-kira nangka ini contohnya, Nabi di sebelah situ, Nabi dipandangnya itu orangnya, dan inya berpandir lagi, ada apa itu jar pembagian kada pas tuh jar. Nabi aja dikritiknya, Nabi aja dikritiknya, kira-kira aja pang bubuan Wahabi itu ya keturunannya tuh. Dan Nabi waktu itu berpandir aja, karena ada keturunannya tuh, terus orangnya ciri-cirinya, belum kada ingat pang anunya itu, ciri-cirinya nang kayak pang pian lihat di Wahabi asli itu. Yang mana ciri-cirinya? Anak pian lihat ciri-cirinya, lihat Jawas, minta aja sudah. Jawas tuh. Ya, Jawas, lihatnya di situ, minta maaf bana uluna bukan Nah, ini menyambat orang. Kada ini karena Wahabi ini merusak benar ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dipaksa dipadahkan ciri-cirinya. Ya tuh kayak Jawas tuh ciri-cirinya. Jawas. Mudahan terakhir ini ulun lah bersesambat kayak supaya tahu jua sedikit, karena kekanakan kita mungkin menyebelah ke situ banyak. Ini Kak Duan nih orang tua, nih Pak Haji nih yang umur tua lah. Ini zaman Abah Hikam masih kekanakan. Di tahun zaman Guru Abdurrahman Abah Sidin melajari tauhid, zaman Guru Ja'far, ya, zaman Guru Usman Ibrahim, zaman Guru Luqman Soleh, Guru Marhani, Guru Abdullah Marisi. Waktu itu seingat ulun kekanakan belum ada Wahabi, itu belum ada, yang bentuk-bentuk Wahabi itu belum ada. Awal tahun 2000-an. Awal tahun 2000, tahun 90 itu mulai sudah kada ada yang bentuk-bentuk Wahabi. Kada usah dipelem lah ulun mencontohkan, biar aja di situ ulun berpindah sini Bisa dipelem. Nah, Wahabi Bahari kan orang sembahyang kayak ini, kalau wah ini betuyuk yang langkah ini. Nah, makanya merasa bujur.
Bu inya bak dalil yo wallahu alam. Nah, nang kaine. Dulu kaine beratan kada pernah melihat kaine. Ay kita kan ke masjid juga, ke majelis juga. Wah, ini betuyuk nang kaine nih. Ya kalau tuh. Maka ini orang yang nang kaine kalau ada orang kehilangan sandal tuh berarti biasanya orang kampung, orang manakah NU jar menyuntan tuh, menginang nyuntan. Tapi amun bubuhan itu orang NU kalau masuk masjid jar. Maksudnya orang-orang yang bukan memadahkan NU lah, karena salah paham pulang dipitnah lagi ulun nih. Artinya orang-orang yang biasa amalannya tuh, yang sembahyangnya nang kayak NU, atau yang memang kada sembahyang keturunan situ. Tapi amun Wahabi masuk masjid, lain sandal dicuntannya, masjid pian diambilnya, masjid diambilnya bukan Wahabi nih. Tak seikung aja ini ada di anu tuh, di daurinya tuh, mulai wirid sampai ibadah diganggunya berataan tuh. Kekanakan kita kan tipis pengetahuan anunya, lalu maka propagandanya nih kembali Quran dan hadis. Itu syirik, itu kada baik, itu kada sesuai dengan sunnah Nabi. Mau ay kekanakan kisahnya, padahal justru orang itu yang terbalik. Nah itu hati-hatilah masjid raya, hati-hati Islamik, amal Islamik kita kada tahu tuh. Untung Kiai Fahrudin tuh supaya orang Islamik tahu ada orang ahlu sunnah asli dimakamkan di Islamik tuh, berarti itu ahlu sunnah di situ. Nah kalau masjid raya, kada kau macam-macam di situ. Mulai Kiai Zainal Abidin, Kiai Abdullah Marisi, Kiai Abdul Rashid, Kiai Haji Ja'far Sabran, Kiai Toyib ada juga di situ. Kada kau apa-apa, itu kuburannya jangan macam-macam lah orang di situ. Kami mah ingatakan beneran, Wahabi jangan bebas Wahabi. Itu sudah ada tuh di mana tuh Cehnya kah tuh yang sudah bahwa Wahabi itu sesat, minta aja sudah. Siapa kepalanya di Indonesia? Di antaranya Jawas, di antaranya dipadahkan aja supaya berhati-hati kan itu hubungannya. Ya, saya kira itu dulu.